Elshinta News and Talk. Majelis Ulama Indonesia bersama pimpinan ormas Islam dikabarkan sepakat meminta agar pemerintah Joko Widodo dan DPR untuk memasukkan perilaku dan praktek lesbian, gay atau biseksual dan transgender atau LGBT sebagai kategori tindak pidana dalam RUU Hukum Pidana. MUI dan ormas Islam menolak keras praktek LGBT. Ia menjelaskan perkawinan sesama jenis seperti yang diinginkan komunitas LGBT sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perkawinan. Bagaimana dari kacamata hukum syariah terhadap hal itu? Kami temui Dewan Pakar PSI, dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nurul Irfan. Halo Pak Nurul Irfan. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Pak Nurul Irfan, bagaimana Anda merespon ya kesepakatan yang dilakukan oleh MUI dan ormas Islam yang meminta agar perilaku LGBT ini dimasukkan dalam RUU KUH Pidana? Ya, saya tampaknya sebagai pengajar hukum pidana Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung kalau seandainya soal LGBT ini dimasukkan dalam rancangan KUHP kaitan dengan bahwa LGBT ini masuk dalam kategori ya tindakan bukan LGBT ya, maksudnya tindakan melakukan hubungan dalam konteks ini melakukan hubungan badan sejenis itu bagian dari jarimah atau tindak pidana yang dalam terminologi fikih jinayah selama ini dikatakan sebagai al-liwat atau bahkan yang jelasnya itu sodomi ya, walaupun komunitas-komunitas itu yang selama ini ditemukan itu tidak atau bukan sebagai jelas-jelas menjalankan, tetapi kan memang itu tentunya di tempat tertutup ya, bahwa LGBT ini sebagian perilakunya merupakan jarimah, karenanya merupakan jarimah itu tidak pidana, karenanya akan sangat baik kalau kemudian diusulkan dan saya mendukung seandainya ada upaya untuk memasukkan perilaku seksual yang menyimpang ini dalam rancangan KUH pidana. Selama ini tampaknya belum ya, baik yang tampaknya dalam KUHP memang yang juga KUHP yang itu sudah masuk prolegnas berulang kali tapi belum juga disahkan teramat alot ya soal ini. Karenanya seandainya ini ada upaya untuk itu ya ini akan sangat-sangat baik karena perspektif Al-Quran itu memang betul-betul wajib menjauhi ini. Ada disebutkan atatuna zukrona syahwatan min dunin nisa, kalian melaksanakan menyelesaikan hak seksualnya sesama jenis bukan dengan wanita, itu menyebabkan disebutkan secara konkret dalam Al-Quran. Karenanya sangat bagus upaya untuk memasukkan klausul ini. Begitu Mas Rio, saya pendapat pertama. Iya, oke. Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu menegaskan bahwa perilaku LGBT ini memang masuk dalam ranah RKUHP, Pak. Masuk dalam RKUHP. Nah, ini memang diharapkan sudah tidak ada masalah lagi di antara pemerintah dan DPR sudah sepakat. Hanya saja yang menjadi perdebatan orangnya atau perilakunya, bagaimana juga dengan hukumnya. Ini yang harus dijelaskan dalam RKUHP tersebut ya Pak Nurul ya. Iya tentunya betul ya. Jadi lil wasail ya, ada kaidah itu bahwa kaitan dengan tindak pidana itu kan kemudian hubungannya dengan unsur-unsur, dengan perilaku atau dengan komunitas. Artinya
sebetulnya yang dihukum atau yang diberikan sanksi itu ya pelaku tindak pidana. Kalau tidak melakukan ya tentu tidak. Nah inilah, jadi tentu nanti kait ini sebetulnya mirip dengan soal perzinaan itu ya, hanya lebih dahsyat kaitan dengan fahisyahnya karena ini menyalahi kodrat, sehingga jelas-jelas yang perlu dihukum diberikan sanksi ya perilakunya, tindak pidananya. Hanya kemudian apakah secara keseluruhan perilaku komunitas ini perlu dimasukkan. Nah, ini yang perlu disepakati, perlu dibahas ya, katakan oleh para tokoh, oleh para ahli dalam hal ini. Jadi kalau perspektif ulama biasanya kaitan dengan sesuatu yang yang akan mendukung pada satu kejadian itu ada istilah sadun dari untuk mencegah suatu perilaku yang memungkinkan terjadi, maka perlu diantisipasi sedini mungkin, sehingga yang jelas bisa dihukum itu pelakunya, tetapi kan pelaku itu ada dalam komunitas. Kalau kemudian komunitas ini dikatakan dilegitimasi, ini yang membuat peluang itu muncul gitu ya. Nanti perlu ada kesepakatan yang dimasukkan itu apakah komunitasnya atau perilakunya. Ini kalau hanya sekedar perilaku tanpa kemudian komunitas yang menjadi masalah. Artinya ya itu tadi, jadi ada istilah tabur dari itu semumpung belum terjadi maka diantisipasi sedini mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pak Nurul, kita langsung sapa pendengar. Sudah menunggu ada Pak Pardi di Karawaci. Kita juga buka line telepon untuk pendengar yang lain, silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Pardi, silakan Pak Pardi. Halo, Assalamualaikum Bung Wiryo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Nurul. Iya. Assalamualaikum Bapak. Jadi ada masalah, kayaknya ada masalah yang agak berat, agak keras ya. Jadi tentu kalau kita melihat sesuatu atau membuat solusi kalau atas nama bendera agama, karena lagi-lagi ada pihak-pihak yang Islamfobia, walaupun substansinya itu bagus, dia bisa membenarkan, tapi kalau ada embel-embel agama Islam terutama dianggap sebagai syariah, sebagai perda syariah, sebagai nanti lari-larinya ke khilafah. Begini Pak Nurul, sebetulnya kan yang harus ditengahi adalah perilaku penyimpangan seks, ya. Satu, zina itu hubungan laki dan perempuan tanpa ikatan hukum. Nah, itu termasuk harus kriminal. Entah itu jadi larinya adalah tidak ada seks komersil. Jadi di Indonesia saya kira tidak ada seks komersil. Kemudian adalah penyimpangan seksual yang tidak seharusnya, yaitu lewat pintu belakang, anus, sodomi. Nah, itu siapapun pelakunya kan, walaupun suami istri sah, kalau suaminya menginginkan itu, istrinya menolak, itu kan katanya itu anti kekerasan seksual. Tapi ini tidak sinkron begitu dengan, apalagi dilakukan oleh orang dewasa atau orang dewasa dengan anak kecil. Kalau itu di lubang anus ya itu kriminal. Jadi harus tegas gitu. Jadi cuma masalahnya ada pihak-pihak yang Islamfobia begitu Pak Nurul. Terima kasih Bung Wiryo. Baik. Pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita di Pejaten, silakan Bu Rita. Bu Rita, halo. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya barangkali ini seperti gunung es ya. Tapi gunung es yang lama-lama gunung itu benar-benar kelihatan. Jadi perannya media itu benar-benar dahsyat banget. Saya sampai nggak bisa berpikir jernih karena setiap media itu bukannya ini ya melegakan berita-berita seperti itu.
Dan itu malah menjadi sebuah fenomena di mana kalau berita itu nggak ada, bisa jadi medianya nggak laku. Saya melihatnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, saya mungkin kalau dari sisi Bapak dari IAIN, dari mungkin UIN ya? kurang ya narasumbernya. Bisa jadi Kominfo juga bertanggung jawab untuk menjelaskan ini, bagaimana Kominfo mengawal negara ini supaya terbebas dari praktek-praktek LGBT. Mau dikatakan apapun alasannya, tetap aja dari agama manapun praktek ini sebenarnya tidak diizinkan. Jadi barangkali Elsinta tambah narasumber ya. Ini hanya usulan saja. Ya. Begitu barangkali. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Rita. Baik, Bu Rita di Pejaten. Saya sambung beberapa tanggapan melalui WhatsApp diantaranya. Dari Pak Likin, tidak setuju karena menyangkut HAM. Semua makhluk hidup mulia di hadapan Sang Pencipta. Kalaupun disetujui, harus masuk pidana, jadi adil ya. Kalau disetujui, poligami juga harus masuk pidana. Ini menurut Pak Likin. Kemudian Pak Andi, lesbi homo itu adalah penyakit ya, penyakit jiwa. Kalau ada yang penyakit jiwa, apa harus dihukum? Ya, kemudian yang lain, bagaimana dengan para pegiat HAM yang menolak dengan masukkan ke RKUHP ya, karena itu adalah hak mereka, itu ada yang menyebut penyakit dan sebagainya. Pak Nurul, silakan. Baik, di satu sisi ada HAM gitu ya, tapi di sisi lain ada tindak pidana. Jadi memang penanggap yang pertama tadi cukup jelas kriteria-kriterianya. Jadi misalnya memang dalam hukum pidana Islam itu ada ya perzinaan dengan berbagai kategorinya, termasuk sebetulnya sudah diatur selama ini, misalnya melakukan liwat atau sodomi, termasuk juga melakukan dengan binatang dan seterusnya. Ada beberapa yang pernah kita temukan, pernah kita dengar kasusnya, sehingga yang seperti ini yang memungkinkan untuk diusulkan dimasukkan dalam rancangan KUHP yang dimaksud. Adapun tadi kaitan dengan homoseksual ini adalah tabiat atau tepatnya mungkin sebagai penyakit dan seterusnya, itu ada yang berpandangan seperti itu ya. Itulah yang kemudian memang perlu kesepakatan ya, walaupun saya yakin ahwat soal ini kalau kemudian dimasukkan ya iya mungkin rumusannya dimasukkan, tapi ketika mau ketok palu udah pasti sangat alot soal ini. Kenyataannya memang bahwa perilaku seks menyimpang itu ya bukan hanya sebagai penyakit, tapi sebagai tindak pidana, khususnya yang sampai yang dulu pernah kita dengar lah, misalnya sampai ada kasus-kasus persetubuhan terhadap anak, kekerasan terhadap anak dan seterusnya. Ini berulang sejak tahun 96, dulu ada Robert Gejek, kemudian berikutnya ada Emon dan seterusnya lah, yang belakangan juga sampai menyangkut orang luar gitu ya, di sebuah sekolah internasional yang terkenal ini. Itu cenderung pada pedofilia, tetapi ini semuanya pedofilia dilakukan dengan tadi sodomi perbuatannya. Jadi ini bahwa tidak boleh membawa agama, iya silahkan. Memang negara kita ya bukan negara berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentu ya kita sepakat. Tetapi nilai-nilai yang mengarah pada pembinaan moral dalam hal ini, ya misalnya tadi ya beberapa kasus sudah terakomodir sebetulnya dalam hukum kita, dalam hukum KUHP selama ini gitu ya. Ya kalaupun ini diusulkan yang seperti ini atau yang LGBT ini masuk ya, tentu nanti pasti akan awal perdebatan. Tapi sebagai sebuah upaya ikhtiar ya silahkan saja, ini bagian dari yang penting untuk kita hormati. Demikian Mas Rio. Ya, ini ada usulan menarik dari Pak Zen. LGBT jika ingin dimasukkan ke ranah hukum sebaiknya bukan MUI dan ormas Islam, tapi dokter karena ini menyangkut penyakit kelamin, kejiwaan dan para psikolog ya. Jadi supaya tidak dibilang rasis dan khilafah. Jadi ranahnya kepada dokter dan ahli kejiwaan. Menurut Anda gimana Pak Nurul?
Iya, sepakat. Jadi begitulah. Jadi memang kalau digerbangi oleh MUI itu menjadi agak lain ya. Dan seakan-akan hanya unsur agama yang masuk, padahal sih ada unsur lain ya, ada unsur tidak pidana, ada moral dan macam-macam. Nah, karenanya kalau ada usulan begitu oleh dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian pihak-pihak medis semuanya mendukung ya tentu bersama-sama. Tetapi usulan ini sangat boleh kita pertimbangkan ya. Bagus artinya begitu. Oke. Baik, Pak Nurul, saya sapa juga Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Usman Kansong ya. Pak Usman, halo, selamat pagi Pak Usman Kansong. Selamat pagi Mas Giri. Dengan Wirya Pak Usman. Dengan siapa ini? Dengan Wirya Pak Usman. Oh iya, Bos Wirya ya. Ada juga Pak Nurul Irfan ya, dosen di UIN. Ya. Baik. Pak Usman, banyak yang berharap agar Kominfo juga bisa melakukan pencegahan terhadap penyebaran informasi yang sekiranya diafirmasi sebagai mendukung gerakan LGBT ini di media, baik media mainstream ataupun media sosial. Selama ini bagaimana Pak yang dilakukan Kominfo? Ya, Kominfo ini kan bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi kita bekerja berdasarkan undang-undang yang tersedia. Ya, misalnya undang-undang pornografi, undang-undang anti perjudian, kemudian undang-undang ITE. Nah, itu satu dulu ya. Yang kedua, tugas Kominfo ini yang pertama-tama adalah berkaitan dengan konten. Ya, jadi kalau ada konten-konten negatif yang dianggap melanggar undang-undang seperti undang-undang pornografi, undang-undang ITE, undang-undang terorisme begitu, maka kita akan mengambil langkah. Ya, langkahnya bisa take down, bisa kontra narasi, bisa juga kita bawa ke ranah hukum, tetapi itu menjadi wewenangnya polisi begitu kan, aparat penegak hukum. Kominfo ini berurusan dengan kontennya, sedangkan orangnya itu menjadi urusan aparat penegak hukum begitu ya, membuat konten seperti itu. Nah, yang ketiga, kita juga melakukan pencegahan dengan melakukan literasi digital. Jadi dalam literasi digital itu kita mengajak masyarakat untuk mengisi ruang digital dengan konten-konten yang positif, yang tidak melanggar aturan. Jadi kalau undang-undangnya, ya kita bekerja berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undangnya tersedia, maka kita akan mengambil langkah-langkah kalau pelanggaran undang-undang itu terkait dengan konten digital begitu. Iya, baik. Saya langsung sama pendengar yang sudah menunggu, ada Pak Anis di Tangerang. Pak Anis, halo Pak Anis. Halo Pak. Iya Pak Anis, silakan Pak Anis. Ya, saya kebetulan saya YouTuber juga, membahas juga mengenai. Kalau kaitannya menurut saya LGBT dipidana memang nggak ada soal sebenarnya ya. LGBT. Pak Anis, suaranya terputus-putus nih Pak Anis. Halo ya? Iya, oke. Dicoba lagi Pak Anis. Dalam prakteknya bagaimana LGBT? Pak Anis, suaranya masih terputus-putus. Saya putus dulu, nanti masuk lagi Pak Anis, nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf, saya putus dulu. Nanti masuk lagi Pak Anis setelah ini. Ada Pak Zul di Bintaro. Pak Zul, silakan Pak Zul. Halo, selamat siang Pak. Iya, silakan Pak Zul. Ya, tanggapi yang tadi. Yang perlu ditambah lagi narasumber dari sisi agama, jangan yang Muslim aja, Pak. Kalau bisa dari, udah kalau Muslim ya udah pasti menolak lah, gitu kira-kira gambaran besarnya. Tapi ayo undang dari pemuka agama yang lain. Saya kira juga punya pendapat yang sama, saya kira dengan di sisi lain. Undang dokter juga yang ahli, apakah dipertanyakan, apakah bisa sembuh nggak sih sebenarnya kalau dari sisi medis gitu ya, kalau itu harus disembuhkan. Nah, yang ketiga, selama ini tidak, asal jangan minta legal gitu. Selama ini kan mereka juga udah ada dari zaman dahulu pun, namanya penyimpangan sudah ada sebenarnya. Cuma bermasalah orang menolak ketika minta dilegalkan. Selama itu penyakit ya sudah kita paham itu penyakit ya sudah. Ada usaha untuk menyembuhkan, ada arah untuk bagaimana
supaya tidak menyimpang lagi. Tapi kalau ketika bukan minta untuk dilegalkan ya. Iya, dan komunitas itu minta diresmikan, diiyakan dan dibiarkan, ya itu yang jadi marah orang-orang semuanya kan dari. Kira-kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Zul. Saya ke Pak Anies lagi di Tangerang, tadi terputus ya. Pak Anies, halo Pak Anies. Halo Pak. Ya, oke, silakan Pak Anies. Keras ya suara saya ya? Iya. Ya, kaitannya LGBT dipidana sebenarnya saya tidak ada soal Pak, itu setuju saja. Cuman prakteknya agak kesulitan, gitu Pak. Karena kalau dia berbeda jenis, kan mudah saja misal ketangkap gitu satu kamar berbeda jenis kan gampang. Tapi kalau sesama jenis kan agak kesulitan. Jadi mungkin itu Pak, tanggapan saya sih. Oke, baik. Prakteknya akan kesulitan LGBT untuk dipidana itu. Tapi kalau yang berbeda jenis ya macam LGBT tidak bisa dipidana, tapi perilakunya itu jelas ya. Orang yang dalam prakteknya sulit Pak. Bagaimana kita mau tahu dia LGBT, contoh perempuan dengan perempuan satu kamar, itu kan biasa saja kan, kecuali dia tertangkap basah sedang melakukan hubungan kan, akan kesulitan kita dalam prakteknya. Oke. Paham. Terima kasih Pak Anies ya di Tangerang. Nah sebelum saya ke Pak Usman, saya ke Pak Nurul dulu, Pak Nurul Arifin. Bagaimana merespon sejumlah gagasan atau pandangan dari pendengar tadi Pak Nurul Arifin? Baik. Jadi memang yang terakhir itu cukup menjadi PR kita ya, karena dari sisi pembuktian. Jangankan yang sesama jenis, yang beda jenis saja sebetulnya dalam hukum pidana Islam itu juga tidak sembarangan. Dalam sejarah sejarah hukum pidana Islam itu tidak pernah ada orang dihukum akibat zina dengan kesaksian orang lain. Satu orang pun tidak pernah ada yang dihukum akibat disaksikan oleh orang lain. Ya, dalam hadis itu diterangkan ada setidaknya 3 atau 2 orang yang dilaksanakan eksekusi hukuman rajam di zaman Nabi, tetapi itu bukan dasar kesaksian. Karena kalau kesaksian perzinahan itu luar biasa susahnya, harus dilihat oleh 4 orang saksi yang sama-sama melihat persis kejadian di satu tempat, dan harus laki-laki semua yang melihat. Ini kan tidak mungkin, hampir tidak mungkin, karena memang juga dalam faktanya tidak. Apalagi yang misalnya tadi yang sejenis, itu susah luar biasa. Gimana orang tahu bahwa kemudian dalam kamar berdua itu melakukan kontak seksual? Ya mungkin diskusi, mungkin apa kan yang ngerti. Apalagi yang sesama jenis, yang lain beda jenis saja. Oleh karenanya kalau soal pembuktian ini memang teramat sulit, dan karenanya kita menjadi ingat bahwa tidak pernah ada kasus satupun perzinahan yang dihukum akibat kesaksian orang lain. Adanya pengakuan. Jadi orang itu mengaku betul-betul bersalah kepada Nabi, dan kemudian Nabi rekomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Tapi dalam riwayat-riwayat itu kemudian ada satu orang yang namanya Ma'is bin Malik, itu pelaku zina, dan di tengah-tengah eksekusi rajam itu dia berontak lari, dan seterusnya lainnya. Ada hadis-hadis yang cukup panjang uriannya. Oleh karenanya ia masuk dalam rumusan, tetapi dalam tataran eksekusi, dalam tataran pembuktian udah pasti sulit. Tetapi setidaknya kalau masuk dulu kan, nanti kemudian proses berikutnya dalam rangka penyelidikan nanti atau menyusul ininya. Ya, tetapi begini, memang kalau kaitan dengan soal LGBT kemudian ini dianggap sebagai satu penyakit atau penyimpangan, itu kita bisa hubungkan dengan soal hukum nikah ya. Hukum nikah itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram. Jadi ada orang yang dinyatakan haram nikah kalau misalnya memang tidak ada ketertarikan dengan sesama jenis, dengan lain jenis. Apakah kemudian itu menjadi celah untuk dibolehkan? Tentu ini tidak seorang ulama pun yang menyatakan begitu. Akibat orang ini haram nikah karena nggak ada ketertarikan dengan lain jenis, lalu diizinkan main nikah jenis, yang nggak ada rekomendasi untuk itu. Nah itulah, jadi ini memang sesuatu yang cukup pelik ya, karenanya tidak sederhana. Ya pasti akan berkepanjangan diskusinya itu, dan
penuh dengan ilmu gitu ya. Terima kasih Mas Surya. Baik. Terakhir ke Pak Usman. Pak Usman, kita tahu bahwa gerakan LGBT ini kan secara global mereka punya komunitas sendiri. Dan di Indonesia juga mereka berkampanye juga ya. Nah, karena berdasarkan Kominfo kan bekerja berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya ya. Nah, ketika belum ada dasar undang-undangnya misalnya, apakah konten LGBT ini tetap dibiarkan di ranah internet atau media sosial atau apa nih Pak Usman sebagai upaya pencegahan nih Pak Usman, pencegahan dari kampanye itu? Ya, jadi saya sampaikan yang nomor 3 tadi soal literasi digital, yaitu adalah sebuah upaya pencegahan. Jadi ketika hukumnya tidak ada, maka yang menjadi ukuran adalah etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Dalam materi literasi digital itu ada digital ethics. Ya, artinya kita ketika mengisi ruang digital harus juga memperhatikan etika yang berlaku di masyarakat, begitu. Jadi saya kira upaya itu ya dilakukan oleh Kominfo ya dalam konteks pencegahan. Walaupun hukumnya belum ada, misalnya terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini, tetapi ada etika yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Nah, karena itu ketika ramai podcast Deddy Kobuzer misalnya, kemarin kita Menteri Kominfo, kemudian juga saya menyatakan bahwa ya kita ketika membuat konten di ruang digital itu harus memperhatikan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Saya kira itu. Ya, poinnya di situ ya Pak Usman. Ya. Baik. Iya. Pak Usman dan Pak Nurul Arifin, terima kasih sudah bersama kami. Semoga ini menambah khasanah buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi penjelasan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dan Dewan Pakar PSI, dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan.